Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaq wujuhahum qadaru wa la zillah. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini bagi saya sangat spesial sekali karena benar seperti yang disampaikan tadi Pak Imam, ya, Masya Allah, luar biasa di sini guru-guru saya, ya luar biasa. Ada Pak Ketua, Pak Haji Safiuddin, ada Pak Ketua Bukjalu, Pak Haji Bataruddin, dan para pengurus yang lainnya yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, dan juga para pembina-pembina kami di komunitas Pejuang Subuh, Masya Allah, ada Haji Hatip, ada Haji Darmawan, dan Ustaz Firdaus, dan yang lainnya. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah, memuji atas kebesarannya, kemuliaan dan keagungannya, sehingga alhamdulillah pada subuh hari ini, pada kesempatan yang mulia ini kita hadir, kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah diselamatkannya kita di dunia dan dibahagiakannya kita di surga kelak nanti. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkat umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Hadirin wal hadirat sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini izinkanlah kami untuk saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, khususnya pada persoalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam kehidupan kita, dan ini secara umum, tidak ada yang instan, tidak ada yang langsung jadi, ya, termasuk berbicara tentang surga dan neraka. Tidak serta-merta begitu kita meniatkan untuk masuk surga lantas dengan mudahnya kita masuk surga. Tentu butuh perjuangan, ya, butuh melawan segala tantangan. Ya, kita tidak bermaksud untuk menakut-nakuti bagaimana itu dahsyatnya neraka, tetapi ini menjadi pengawas dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita selamat, maka surga yang menunggu kita. Tapi kalau kita celaka, wa na'udzubillahi min dzalik, neraka yang menganga yang menunggu kita. Kita tentu berharap bahwa kita berada pada jalan keselamatan. Terkait dengan keselamatan itu, maka sesungguhnya orang jahat sekalipun menginginkan keselamatan. Ya, jadi orang jahat, orang bajingan pun menginginkan keselamatan. Hanya saja, kenapa sampai keinginan dan kenyataan tidak sejalan? Sebab ada yang kurang dalam perjalanan kehidupannya. Di antaranya adalah
perjuangan. Seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa perjuangan kita atau bagaimana upaya kita melawan segala hawa nafsu kita yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala jelaskan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang benar-benar berjuang di jalan Allah, walladzina jahadu fina, orang-orang yang berjuang karena atas nama Allah Subhanahu wa taala, benar-benar karena Allah, lanahdiyannahum subulana, maka akan dimudahkan jalannya menuju Allah. Ini luar biasa. Memang dibutuhkan perjuangan untuk sampai di jalan Allah. Allah sudah memberikan kita segala potensi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Segala potensi itu Allah Subhanahu wa taala sudah kasih kita semua. Ya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan, memaksimalkan segala potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Contoh, Allah sudah kasih kita potensi mata, sehingga mari kita berjuang dengan mata kita. Kita bersyukur di Kabupaten Bulukumba dengan adanya perda keagamaan. Di antaranya adalah menutup aurat atau berjilbab bagi para wanita-wanita muslimah. Ini satu bentuk kesyukuran kita. Sebab sekiranya itu tidak ada, maka tentulah kita benar-benar berjuang menundukkan kepala kita. Ya. Jadi kita diberikan potensi untuk bagaimana kita berjuang dengan mata kita, berjuang dengan telinga kita, berjuang dengan pikiran, ilmu, harta, bahkan diri kita sendiri. Kita berjuang melakukan kewajiban yang diberikan oleh Allah, dan selanjutnya adalah berjuang melawan yang bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ternyata segala potensi yang Allah Subhanahu wa taala kasih kita, seperti ya yang kita sebutkan tadi, mata, pikiran, ilmu, hati, bahkan diri kita, maka ancamannya besar. Ancamannya sangat besar. Bahkan disebutkan bahwa itu dia tergolong makhluk yang hina. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung dari semua itu. Yang mana yang dimaksudkan, kata Allah, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Ini kata Allah. Ini ancaman besar bagi kita semua. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Neraka jahanam dipenuhi dari kalangan manusia dan jin. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya, insyaallah. Amin. Siapa tipe orang-orang yang dilempar ke dalam neraka jahanam dari kalangan manusia dan jin itu? Di antaranya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati tetapi tidak dimanfaatkan untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dimanfaatkan hatinya ke jalan yang baik, tidak mudah untuk menyebar fitnah, tidak mudah untuk berprasangka buruk kepada orang lain, ya, tidak seenaknya saja berbuat zalim kepada orang lain. Saya apresiasi kepada teman-teman pejuang subuh yang kebetulan berteman
Facebook dengan saya tidak menemukan ya di antara komentar-komentar itu, khususnya pada pesta demokrasi kemarin, dengan mudahnya menghujat yang berbeda pilihan dengan dia. Ya, satu kesyukuran bagi kita, alhamdulillah, tidak dengan mudahnya mencela, menghardik, mengatakan sesuatu yang tidak semestinya dikatakan oleh orang-orang yang beriman kepada orang-orang yang kemudian berbeda pilihan dengan dia. Tetapi secara umum, naudzubillah min dzalik, di laman-laman komentar itu kita menyaksikan, wa naudzubillah min dzalik, dengan mudahnya memfitnah, khususnya pada calon yang kandidat yang berbeda dengannya. Tapi kita di pojok syukur, alhamdulillah, karena apa yang kita katakan, apa yang kita tuliskan termasuk di media sosial itu setelah kita ucapkan itu adalah milik orang lain, sehingga orang lain itu bebas menafsirkan seperti apa maksud yang kita tuliskan di situ. Ya, itu multi tafsir. Ya, kalau ternyata itu bagus, ya alhamdulillah menjadi amal jariah. Tapi kalau misalnya orang itu ada yang katakanlah tersinggung dan seterusnya, ya Allah tidak akan mengampuni dosa kita sebelum kita meminta maaf kepada yang bersangkutan. Allah akan memaafkan segala dosa dan kekhilafan kita kepadanya, tetapi tidak mudah Allah maafkan dosa kita kepada orang lain sebelum kita meminta maaf kepadanya secara langsung. Hadirin wal hadirat sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka yang punya mata tapi tidak dimanfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara saudara-saudara kita yang ingin juga melihat dunia ini beserta dengan kenikmatannya, tapi Allah belum kasih dia hikmat untuk melihat dunia ini dengan segala kenikmatannya. Maka kita bersyukur Allah titipkan ke kita penglihatan yang sempurna, sehingga mari kita manfaatkan penglihatan itu menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Lahum adzanun la yasma'una biha. Demikian juga mereka punya telinga tapi tidak dimanfaatkan telinga itu untuk mendengar yang baik-baik saja. Ya, dengan mudahnya mereka mendengar berita-berita yang dinilai tidak bertanggung jawab, tidak menanamkan dalam dirinya fatabayyanu. Ya, padahal kita sebagai orang yang beriman, ketika inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu atusibu qawan bijahalah. Ketika misalnya kita mendengarkan informasi, maka yang harus kita lakukan ya sebagai orang yang meniti jalan menuju surga adalah fatabayyanu. Kita memperjelas dulu apa berita yang kita dengarkan itu baik atau tidak, apakah berita yang kita dengarkan itu benar-benar adanya atau seperti apa. Lalu kemudian kita menarik kesimpulan dari apa yang kita dengarkan, karena tujuan akhir kita adalah bagaimana kita selamat di dunia dan bahagia di akhirat. Ini cita-cita tertinggi kita. Nah, pada satu waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai para penduduk surga, apakah akan kuberikan kepada kalian kenikmatan yang lebih? Maka para penduduk surga menjawab, ya Allah, bukankah Engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah Engkau telah menyelamatkan, memasukkan kami ke dalam surga dan menghindarkan kami dari neraka? Dan saat itu Allah Subhanahu wa taala membuka hijab wajahnya, membuka penghalang yang menghalangi wajahnya Allah untuk dilihat oleh orang-orang penghuni surga. Maka penghuni surga tidak pernah merasakan kenikmatan yang luar biasa kecuali melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang kita bacakan tadi, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaq wujuhahum fatar wa la zillah ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Lilladzina ahsanul husna,
mereka miliknya para penghuni-penghuni surga, hum fiha khalidun, kekal selama-lamanya. Itulah yang akan dirasakan selama-lamanya, tidak ada batasnya. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala juga ini sesuai dengan tingkatan surga yang ditempatinya. Ada yang bisa melihat wajah Allah setiap hari, pagi dan petang. Tapi ada juga yang hanya bisa melihat wajah Allah sekali dalam sepekan. Yang mana yang kita mau pilih? Mau melihat wajah Allah setiap pagi, setiap hari, atau sekali sepekan? Jawabannya adalah mari kita berjuang dan berjuang. Bagaimana kita meniti jalan keselamatan yang Rasulullah SAW sudah siapkan untuk kita semua. Demikian apa yang kami sampaikan pada kesempatan subuh hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kalau itu adalah benar, maka itu datangnya dari Allah. Kalau itu adalah ada hal yang kurang berkenan atau hal yang salah, maka itu datangnya dari saya secara pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah.